Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dengan kami ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan kedatangan tamu yang luar biasa sukses ya, yang sudah tidak asing lagi untuk di wilayah sini, sudah terkenal ya. Nah, hari ini saya diberi kesempatan untuk mewawancari beliau ya, mewawancarai beliau bagaimana kisah suksesnya ya, sukses story-nya, bagaimana beliau merintis usaha. Nah, merintis usaha, nanti usahanya apa, nama usahanya apa, nanti kita akan tanyakan langsung kepada beliau. Nah, beliau yang saya tahu beliau merintis dari nol ya, dari nol, bukan warisan, bukan tiba-tiba, bukan juga apa, tapi ini benar-benar merintis dari nol sampai sekarang besar. Oleh karena itu nanti kita akan nanya. Adapun kalau ada pertanyaan yang belum saya bisa sampaikan, Anda semua bisa nanti nanya di komen ya. Silahkan nanti nanya di komen, nanti nanya langsung kepada beliau ya. Oke, mari kita sambut orang yang luar biasa, Bapak Haji Suyatno. Beliau sekali lagi orang yang kita undang hari ini untuk bagaimana kisah perjalanan suksesnya. Kepada Bapak Haji Suyatno, mari kita tunggu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Alhamdulillah, alamin. Silakan Haji. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini kesempatan ini Pak Haji mau kita ngobrol-ngobrol bagaimana kisah Pak Haji membangun, merintis usaha ini sampai sekarang sudah besar ya. Ada beberapa video saya sebelumnya tentang perusahaan ini, tentang bagaimana dari mulai produksi sampai dengan penjualan yang sudah besar. Nah, hari ini ketemu langsung ya, teman-teman semua di rumah di mana saya berada. Alhamdulillah hari ini bertemu langsung dengan beliau ya, karena untuk mencari waktu beliau ya agak susah ya. Nah, oleh karena itu alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita mulai ya Pak Haji ya. Boleh. Alhamdulillah. Ya, sambil santai aja Pak Haji. Ya. Ini sebenarnya perusahaan kan sudah besar Pak Haji. Kita tahunya, masyarakat tidak tahunya tiba-tiba besar. Tapi tentunya tidak ujug-ujug besar ya. Bagaimana Pak Haji merintis dari tahun berapa, atau apakah langsung bikin perusahaan, atau Pak Haji memang bekerja dulu, merintis dulu, atau dapat ilmunya dari mana lah begitu ya. Bagaimana awal-awalnya saja Pak Haji, tolong silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya diwawancari oleh Bapak Haji Adang, teman saya lama, dan kebetulan hari ini yang ditanyakan kiat sukses mungkin Perjalanan sukses, perjalanan hidup lah, perjalanan perusahaan yang saya pimpin dan perjalanan saya juga mungkin ya. Insya Allah mungkin saya jelaskan satu persatu dari awal. Pertama saya merantau ya. Jadi Pak Haji bukan asli sini ya, bukan ya? Bukan. Oh, merantau ya. Kebetulan saya dari Cilacap Pak. Dari Cilacap ya. Cilacap, betul. Cilacap masih Indonesia. Di Cilacap teman, bukan di Cilacapnya Pak, saya di pegunungannya. Di pegunungan. Yang luar biasa, sangat jauh dari kotanya. Oh iya iya. Seperti itu. Mungkin awal dari berdirinya perusahaan, mungkin usaha saya ya, yang dirintis dari masuk dari nol lah. Dari nol ya Pak Haji ya. Betul, karena waktu itu betul-betul kita berniatnya bekerja, bukan buat punya usaha dulu. Bukan terpikir untuk buka usaha dulu. Jadi Kepikiran nggak jadi pengusaha gitu? Belum. Waktu itu belum kepikiran jadi pengusaha ya. Perantau itu mau kerja aja gitu ya. Kerja aja, pengen dapat duit kayak orang-orang gitu Iya. ya. Dari pulang dari Jakarta biasa kan orang pada punya duit, pulang kampung gitu. Jadi terinspirasi oleh orang yang pulang kampung. Betul. Ingin hijrah ke kota. Iya betul. Mungkin saya ceritakan setelah bekerja lah ya. Iya, ya. Kalau diceritakan dari awal, pekerjaannya udah pindah beberapa kali gitu ya. Betul. Mungkin yang terakhir kali saya bekerja yang saya ceritakan, karena memang kalau saya ceritakan dari yang awal kerja, seharian nggak cukup. Nggak cukup ya. Tapi pekerjaan itu ada hubungannya dengan usaha sekarang. Ya,
Yang ada hubungannya dengan usaha sekarang, yang saya ceritakan sekarang, waktu itu tahun 98. 98. Saya bekerja di perusahaan ya, masih rumahan juga sama di Fluid waktu itu. Daerah Fluid. Daerah Fluid dari Jakarta Barat ya, Jakarta Utara ya. Utara. Saya di sana pas waktu itu saya sudah melamar jadi marketing. Langsung Diterima, bagian langsung marketing ya. Betul, di marketing. Tapi waktu tahun 98 itu sempat sedikit kolab karena kena kerusuhan. 98 pas lagi musim itu ya, kerusuhan ya. Betul. Perlu diceritain gajinya berapa deh? Ya boleh. Biar tahu ya. Kayak perusahaannya perusahaan sejenis ya, perusahaan. Ya, perusahaan sejenis. Fashion ya, Fashion. atau kaos atau apa? Kaos itu ya. produksinya t-shirt ya. T-shirt. Dan dia juga waktu saya masih kerja itu awal 98 itu belum produksi ya. Oh belum produksi Dia ya? sebagai distributor. Masih distributor aja. Betul. Ya belanja saya coba jual. Nah tahun 98 akhir sudah mulai produksi dia. Ya. Tapi waktu itu yang menangani produksi ACC-nya saya semua. Mau Karena saya memasarkan. Karena- produknya gitu. karena modelnya harus sama atau harus seide dengan yang mau dipasarkan lah gitu ya. Betul. Karena masukan dari kita semua dan bahkan waktu itu yang ACC produksi juga saya. Nah, Dari perusahaan tuh saya ACC produksi sendiri, jual barang sendiri, kirim barang sendiri, nagih pun sendiri, udah kayak punya perusahaan sendiri tuh perusahaan tuh. bukan pemilik tapi Bukan, menentukan betul, semua. menentukan semua. Ya. Alhamdulillah dengan pengalaman itu sampai dengan tahun 2000 waktu itu, Ya. tahun 2000 saya menikah karena sudah waktunya mungkin ya, udah dewasa, memutuskan untuk Menikah. menikah. Jadi waktu kerja itu udah nikah. Jadi Belum nikahnya jadi waktu kerja ya. Betul. Bukan setelah jadi pengusaha ya. Oh bukan. Jadi istrinya itu tertarik bukan karena sudah pengusaha ya. Jadi sama-sama berjuang dong ya. Sama-sama berjuang, makanya Itu kita ngomong bisa gajinya mengklaim sendiri. Gajinya berapa itu? Waktu itu gaji saya 250.000, 250.000. uang makan 5.000. Uang makan 5.000. Nah, cuman berhubung saya jadi marketing, jadi sales, komisi saya 2%. Pas nikah itu. Pas baru nikah ya. Pas nikah. Baru nikah ya. Nah, ada kisah sedikit pas waktu nikah Nah, itu. bagaimana tuh? Jadi biasa kalau marketing itu biasa ngantri lah kalau bertemu Ngumpul sama ya? mereka yang ngumpul. Ngumpul. Pas kebetulan lagi menunggu cerita dari teman-teman. Menceritakan tentang uang belanja. Uang belanja keluarga. Uang belanja keluarga biasa ada yang bilang, uang belanja kamu berapa sehari gitu ya. Kalau saya nggak bilang bahwa Iya. uang belanja saya, karena tiap gajian saya dapat saya kasih ke istri. Nah, uang makan saya cukup buat beli bensin sama uang makan siang ya. 5.000 tuh. 5.000. 5.000 ya uang makan. Betul, 5.000 dari hemat-hemat, dan itu kadang kasih istri Kan juga. belum lama-lama amat tahun 2000 ya. Belum, tahun 2000. Cukup itu. Nah itu dia, pas setelah ngobrol saya tanya ke istri tuh, saya bilang, "Mah, itu uang belanja kita berapa sehari?" Sebenarnya saya kasih 5.000 apa cukup? Saya bilang gitu kan. Dia bilang, "Ya cukup, soalnya saya kan kerja." Dia bilang, istri saya masih kerja waktu itu. Iya. Iya. Jadi sebenarnya bukan dari 5.000 itu ya. Bukan. Jadi istri saya bantu uang belanja waktu itu. Nah setelah tahu seperti itu, karena memang sebelumnya saya nggak tahu ya, jadi saya bilang sama istri, ya udah nanti saya coba mengajukan minta tambah ke bos ya uang makannya kan, karena udah berdua, udah nggak sendiri lagi ya. Dan saya juga merasa tanggung jawab karena punya istri ya. Nah setelah itu saya mengajukan tuh ke bos, minta naik gaji, ini uang makan lah minimal ya. Karena kalau gaji udah dapat segitu ya sudah, karena saya dapat komisi sih, uang makannya bisa tambah. Akhirnya bos saya nggak dikasih karena dia pikir saya dapat komisi ya. Nah, setelah nggak dikasih saya protes, saya nggak mau ya. Terus saya mundurkan diri tuh. Oh gitu. Tadi setelah Karena nikah, uang belanja 5.000 dan cukup ya. setelah nikah di bulan Januari ya nikah saya bulan 7 saya berhenti.
7 bulan. Sabar juga ya. Ya saya baru tahu itu setelah 7 bulan. Belum punya anak untungnya ya? Belum. Ya, belum dikasih lah. Setelah nggak dikasih saya langsung minta berhenti. Apa saya nggak boleh. Iya. Sebulan saya selesaiin tagihannya semua, beresin kerjaan, saya udah nggak ngorder lagi karena udah niat berhenti. Nah di situ istri saya belum saya kasih tahu saya berhenti. Iya. Nah pas saya udah selesai berhenti, betulan istri saya kasih tahu. Istri saya kaget lah, baru nikah kok malah berhenti kerja kan? Bingung dong, uang belanjanya dari mana? Terus saya bilang udah nggak apa-apa, saya mau belajar usaha. Waktu itu saya modal saya 5 juta, saya punya komisi sisa-sisa pendapatan itu. Jadi tabungan modal awal itu 5 pertama juta. 5 juta. Itu pun dibantu istri juga kayaknya. 5 juta itu. 5 juta ya. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. Nah setelah itu baru saya kan karena memang saya udah biasa ketemu dengan orang-orang produksi yang produksi di bos saya itu, ya ada 1-2 mungkin mereka juga hanya freelance ya bos tuh. Ya, saya datangi, mereka ternyata produksi sendiri juga. Ya. Nah, jadi saya belanja produk dari mereka. Nah, dan mereka support juga. Ada yang boleh dibawa dulu barangnya, ada. Tapi harganya memang murah ya, karena langsung dari produsen. Saya bisa ambil untung lumayan waktu itu. Tapi saya juga karena baru, yang penting main omset, yang biasa hanya dapat komisi 2% ya kan. Saya ini sekarang sendiri untung 10.000 itu kayak besar banget terusin kan. Waktu itu dan saya untung 10.000 itu ternyata barang itu dijual udah murah banget dari pasaran biasanya gitu ya. Semuanya biasa kaos tuh 200.000 selesai. Saya beli cuma 150. Jadi saya jual 160. Yang penting omset banyak. Yang penting muter. Karena memang jualannya waktu itu modalnya masih nggak ada. Yang penting cash. Bos tuh yang nggak punya barang yang penting dibayar kan. Nah, tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu tahun 2000 itu kayaknya dimudahkan banget ya, karena mungkin udah punya tanggung jawab gitu ya. Jadi Allah kasih rezeki luar biasa berlimpah. Setiap apa yang saya bawa itu nggak pernah ditolak sama supplier sama langganan itu, sama toko-toko itu selalu langsung terus. Dari omset hanya 5 juta sebulan 30 juta terus naik. Ya alhamdulillah dengan berjalan waktu istri saya mengandung tuh. Nah, tambah semangat saya kerja. Iya. Bahkan waktu itu waktu tahun 2001 bulan apa ya? Yang tuh September ya. Bulan Juli kan melahirkan bulan Juli 2001 berarti awal-awal tuh 2001 saya udah mulai bisa menabung. Istri saya kan tadinya kerja, saya suruh berhenti. Karena udah punya anak. Karena enggak, sebelum punya anak. Sebelum punya anak. Berhenti. Punya anak berhenti. Karena saya udah mulai usahanya udah mulai jalan kan. Iya. Jadi bantu saya itu ya. Seperti itu. Nah, itu baru awal ya. Dengan berjalannya waktu terus saya punya anak, melahirkan yang anak pertama si Dian ini. Pas anak saya setiap waktu udah mau melahirkan, saya tuh setiap minggu pulang. Sabtu pulang, Senin balik. Jadi seminggu sekali pulang karena udah. Jadi misah nih tuh ceritanya. Misah. Oh misah. Setelah istri saya hamil 7 bulan. Oh iya. Istri udah langsung di kampung. Di kampung. Ya, jadi saya usaha sendiri. Jadi setiap Sabtu tuh pulang. Sabtu pulang, Senin pagi balik. Terus alhamdulillah sampai lahir waktu itu pas saya tungguin. Sengaja saya Senin nggak balik. Jadi saya baliknya Selasa karena udah bulannya kan. Dia nggak lahir saya balik hari Selasa, hari Rebo apa hari Kamis tuh, hari Kamis lahiran deh. Pas ditinggal malah lahir. Nah, pas lahirnya Dian, memang kan saya tadi ngontrak Pak di Kendang. Ya, pas lahir Dian itu memang sudah sebelumnya udah nyari-nyari rumah, kontrakan pindah karena kata yang punya rumah itu rumahnya nggak dikontrakin lagi. Saya harus mikir buat cari gantinya. Saya ngobrol-ngobrol sama teman sama juga di Sabar Subur waktu itu masih ada namanya Kodidi, masih inget saya ngobrol sama dia mencari rumah kontrakan karena dia rumahnya banyak. Dia bilang nggak usah kontrak, kamu tinggal di rumah saya aja, dia bilang gitu kan. Di sini di Taman Jaya. Oh, yang sekarang mulai usaha ya. Betul. Saya bilang saya kalau gratis nggak mau, saya bilang ya kan nggak enak nih bayar kontrak lah. Jadi nggak mau hutang budi
juga. Terus saya datang, saya cek dulu rumahnya. Pas saya lihat, wah di sini masih ilalang, masih tinggi-tinggi. Ilalang tinggi, pantesan suruh nempatin ya. Suruh ngebersihin. Serem lah pokoknya waktu itu Iya. masih ilalang tinggi. Rumahnya sih udah dipagar, udah bagus, udah 1,5 lantai lah. Tapi pas waktu itu saya bilang kalau mau saya beli, saya cicil gimana? Dia bilang boleh, tapi saya punya uang. Dia waktu itu buka harga 65 juta. 65 juta. Harganya. Padahal sekarang udah 1 M-an ya. Dia tahu dulu ya. Terus waktu itu saya masih ada duit sekitar 30 juta. Nah pas Dian lahir itu, Didi itu pagi-pagi pas main ke rumah saya, karena saya sendiri kan di sini di kampung kan. Dia di rumah tuh saya pas kebetulan itu, sangat kebetulan sekali dia datang. Saya bilang sama yang punya rumah, Didi, ini kebetulan anak saya lahir hari ini. Saya punya uang 30 juta sebenarnya. Itu rumah itu 60 juta awalnya. Tapi sisanya boleh nggak dicicil, saya bilang 3 kali bayar sih gitu kan. Padahal itu nggak tahu dari mana gitu. Karena kan punya duit segitu-gitu doang. Jadi sebulan 3 bulan lah saya bilang. Yeah. Boleh dia bilang, yang penting ditambahin. Waktu itu ditunggu abang kan, ditambahin 500.000 aja. Ya sudahlah, saya bilang nggak apa-apa. Akhirnya hari itu juga saya bayar DP 30 juta, sisanya buka giro 3 bulan, 10, 500 gitu. Jadi 4 kali doang tuh rumah dibayarnya Iya, ya. alhamdulillah jadi 4 bulan. Alhamdulillah. Nah pas anak saya lahir udah 40 hari dibawa ke sini, udah langsung pindah ke sini. Udah ada rumah ya. Udah ada rumah, alhamdulillah. Dan udah punya milik sendiri walaupun Iya, belum lunas. Tapi ya itu luar biasa, ajaib lah tuh. Jadi sebenarnya bawa anak bawa rezeki ya. Betul-betul bawa rezeki itu luar biasa. Dan terus bertambah ya alhamdulillah. Mulai produksi itu Tahun 2003. 2003 di situ di rumah. Oh di rumah. Di rumah sendiri yang itu. Saya udah punya rumah 3 gitu. Jadi saya udah beli mesin tapi nggak ada mandor waktu itu. Rumah 3 itu di sini semua di Iya, semua di sini. Di Taman Jaya semua ya. Betul, Taman Jaya semua. Itu waktu itu saya produksi di. Dalam tempo berapa tahun tuh rumah pertama 1 jadi 3 aja. Oh itu paling setahun. Setahun ya? Terus. Gampang banget ya. Cepat. Cepat sekali ya. Betul. Dapat anak 1, Oh, rumah itu. jadi 3. Mobil saya dulu pertama punya mobil saya Pertama dari punya mobil apa tuh? Corona 2000. Corona 2000. Panjang dia kan? Ya. Nah, Toyota. Tapi tahun Mobilnya tahun 85. 85 berarti bukan beli baru ya. Bekas. Tapi coronanya udah 2000. Tahunnya tahun Terus 80. dijual lagi. Malah waktu udah lahir Dian saya udah ganti mobil lagi. Jadi punya DX, jadi Corolla DX tuh. Nah, Toyota DX. Corolla DX, betul. Putih ya, panjang. Enggak, coklat. Coklat, agak kotak belakangnya. Itu banyak kisahnya tuh Corolla tuh. Jemput anak saya dari kampung ke sini. Alhamdulillah selamat lah pokoknya. Walaupun udah tahun 87 lah mobilnya. Akhirnya mobilnya dijual sudah. Karena tahun 2001 itu sebenarnya udah tua juga tuh mobilnya. Udah lah. Tapi memang waktu itu sanggupnya itu. Alhamdulillah berjalan waktu itu saya 2003 mulai produksi dengan karyawan. Mulai produksi langsung komplit dari apa? Enggak, Dari baju bahan ABG. sampai dari bahan sampai jadi atau bagaimana? Dulu Ya, tahun belum 2001 sendiri. Belum sendiri belum. Jadi tahun 2002 juga udah mulai motong. Saya kirim ke Jembatan 5, jadi Jembatan 5 itu tuh. Terus hanya jadi dulu tuh luar biasa perjuangannya juga. Jadi cerita produksi itu Di baru situ. bahan doang ya? Iya, Motong. jadi baru motong 2002 tuh. 2002 saya udah motong bahan di sini, terus jahitnya Jembatan 5, nyablonnya Jembatan 5. Jadi saya kalau ke Jakarta tuh jam 12 malam. Bawa Biar nggak macet. Hmm. Enggak bawa barang yang udah potong, saya antar sendiri ke Jakarta. Itu pertama merintis berapa lusin untuk biasanya? Saya satu Kalau seri, bikin paling itu. 6 seri waktu itu. 6 seri ya? 6 seri itu kalau kaos ABG sekitar 500 lusin. 500 lusin. Dan yang lucu lagi, ya perjalanan hidup pasti ada lah ya. Itu saya pernah motong salah. Motong salah. Jadi bordirnya bukan di sini kan, bordir logo jaket, malah di sini. Tapi waktu itu jadi model. Alhamdulillah. Gara-gara salah malah jadi model. Iya, jadi laku. Jadi salah nggak dibenerin. Enggak, udah susah kan, udah dibordir Malah susah. laku itu, malah jadi model. Iya. Padahal itu awalnya salah ya. Betul. Dan
tahun 2003 tuh saya udah beli mesin, punya teman saya kan dijual, ada 30 mesin dijual, saya beli semua, tapi saya taruh aja di rumah. Saya udah beli rumah lagi di gudang. Udah beli rumah lagi aja. Wah, waktu itu hampir setahun dulu, banyak. Ya, itu sekilas cerita awal sukses ya. Nanti kita akan bikin video satu lagi tentang bagaimana kelanjutan dari video ini ya. Karena tadi yang cerita beli rumah 30 juta itu dalam setahun jadi 3 rumah ya. Kemudian hampir tiap tahun. Nah, nanti di video berikutnya itu lebih seru lagi. Karena yang terjadi sekarang yang baru dipakai buat produksi dan dipakai buat usaha aja sudah 14 rumah ya. Ya. Nah, udah 14 rumah. Belum nanti rumah-rumah di tempat lain, belum ruko-ruko, belum tempat lain dan lain-lain. Nah, belum rumah yang diisi sekarang ya. Yang diisi kemarin itu banyak sekali. Nah, nanti ini kita akan kisahkan di video berikutnya karena takut kelamaan yang video yang ini ya. Nah, tapi satu lagi, memang bukan hanya kita ngandelin kerja keras sendiri. Nah ini yang kita perlu sebenarnya rahasia tersembunyinya apa gitu. Nggak mungkin ujuk-ujuk gitu kan. Nah, apa itu kira-kira? Ini satu aja ya. Karena memang masih banyak. Satu, nanti yang lainnya di video yang lain ya. Ya, apa tuh? Jadi hanya satu. Ini termasuk ya kita pertama harus sayang keluarga dulu. Sayang keluarga. Yang pertama lagi kedua orang tua kita. Katanya kan kalau keluarganya senyum, istrinya senyum, rezekinya mudah. Gitu. Berarti itu dulu ya. Jadi walaupun bagaimanapun susahnya, sedihnya, kita tetap harus senang. Jangan susah sama keluarga. Karena harus baik. Harus baiklah sama keluarga. Banyak juga kisah-kisah yang kurang mungkin ketipu, banyak sekali itu. Tapi dengan berkat doa orang tua. Jadi namanya usaha pernah ketipu. Oh, saya sering. Sudah sering ketipu. Terus awal-awal 2003 sudah ketipu. Nah, itu nanti di video nanti diceritakan ya. Sekarang rahasianya tadi kan satu kita baik sama keluarga. Yang kedua ya sama orang tua. Betul, dan kita ya itu intinya sebetulnya kita mesti banyak sedekah. Pendongkraknya itu ya. Banyak sedekah. Saya pernah dipeluk nenek-nenek. Peluk nenek-nenek. Dan saya nggak pernah, istilahnya memang saya kan lahir di sana ya. Saya kalau ngasih itu nggak pernah ngasih sendiri. Saya selalu titip sama kakek saya kan. Karena kakek saya luar biasa itu kalau setiap lebaran. Jadi yang dikasih siapa nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi dia yang merasa nerima. Dia ketemu saya di jalan tuh. Saya dipeluk dan dia bilang, alhamdulillah, dia bilang. Kamu nitip ngasih nenek, dia bilang gitu. Itu bahasa Sunda nih, coba saya terjemahkan ya. Terjemahkan. Kalau nggak dikasih kamu, saya mungkin nggak makan ikan lebaran ini gitu. Masya Allah, saya tangkep gimana caranya. Padahal kita nggak merasa ngasih ya. Iya. Masya Allah. Memang saya selalu titip. Jadi lebaran udah banyakin sedekah, ada sedekah yang tersembunyi ternyata. Itu mungkin itu yang pendongkrak itu ya. Mendoakan saya lah ya. Biar kuat. Alhamdulillah. Jadi bukan semata-mata doa sendiri ya, doa ternyata banyak yang mendoakan. Nah itu salah satu rahasianya. Yang rahasia-rahasia lainnya nanti di video-video berikutnya ya, di video-video berikutnya karena ini perjalanannya panjang sekali gitu. Nanti itu yang nonton udah pada ngopi, udah pada segala macam ya. Oke, nanti kita lanjutkan ya di episode berikutnya. Nanti akan lebih seru. Kayaknya ini nggak bisa cuma 1 atau 2 episode ya, karena kita juga harus tahu inti-intinya gitu ya dari ini. Jadi sekarang kita ambil hikmahnya. Ini ternyata usahanya mulai dari nol ya, bahkan bukan dari pengusaha, bahkan dari kerja dulu ya, dari marketing dulu, kemudian berkembang dan ternyata cepat sekali. Masa setahun rumah 1 jadi 3 gitu kan. Nah, ternyata tadi ada rahasianya sudah dikemukakan. Ada lagi lah nanti banyak lagi ya. Selain banyak kisahnya, banyak rahasianya yang bisa kita praktekkan. Nah, nanti biar nuler ya. Suksesnya nuler, ilmunya nuler, rahasianya juga nuler karena kalau rahasia itu kan tidak dikemukakan ke semua orang. Makanya nonton terus di channel ini biar nanti rahasianya itu bisa kita copy paste untuk nanti siapapun bisa mengikuti untuk sama-sama sukses walaupun mungkin usahanya berbeda. Baik, hari ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita hari ini.
Mudah-mudahan nanti tunggu saja selalu nanti ada ada notifikasi, pasti ada tambahan lagi atau ada video baru lagi. Nah, berarti itu sambungannya. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.